Saya nggak bisa jelaskan bagaimana suara Allah itu datang setiap kali dibutuhkan. Sejak pandemi saya bersaksi, ada satu karunia yang mulai bermunculan. Dari dulu ada dalam hidup saya, tetapi mulai semakin sering bukan karena saya hebat, tapi karena jemaat. Karena kebutuhan jemaat. Selama pandemi itu orang perlu kepastian. Contohnya waktu saat teduh bersama dulu Rabu dan Sabtu. Tidak pernah gagal. Selalu di akhir acara. Keluar hikmat marifat. Kadang-kadang spesifik. Mungkin sekali-kali lebih kepada kayak bernubuat secara umum. Tapi kadang-kadang spesifik. Saya itu jarang ingat-ingat yang begini kalau enggak kesaksian masuk. Contohnya suatu saat dulu saya enggak tahu itu saat teduh episode yang mana. Saya beritahukan Anda cari dompet atau sertifikat atau apa itu diselipkan di mana ketemu. Persis seperti yang saya katakan kan enggak mungkin saya mana tahu tuh. Yang nonton tuh puluhan atau ratusan ribu. Bahkan sebut nama orangnya akhirnya datang ke sini dari luar negeri, di Jerman atau di Eropa pokoknya. Namanya saya sebut, kondisi penyakitnya dan bagaimana keadaannya. Datang ke sini sembuh sungguhan. Gak selalu begitu. Gak every time. Tapi every time you need it. Tidak setiap minggu bahkan hari ini saat teduh saya begitu. Gak tentu. Kadang-kadang dalam samar-samar. Tapi kata-kata pengetahuan itu diberikan sungguhan. Tapi yang saya lihat bukan hanya untuk pelayanan. Kalau Anda percaya dalam kehidupan Anda, Tuhan juga akan memberi bocoran. Saya nggak bisa ceritakan semua. Karena salah satu hak istimewa seorang hamba Tuhan adalah termasuk kewajibannya menjaga rahasia. Saya tahu ada orang yang susah. Ketika susah itu dia digempur musuh sungguhan. Orang yang memusuhi, orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang memperkarakan. Anehnya ya, ini kejadian sungguhan. Makanya ayat ini saya ingat orang ini. Kok mirip sama tindakan Elisa ketika dalam peperangan melawan Aram. Dia dalam kondisi, jangan pernah Anda dan saya, kalau kita stres itu jangan jadi depresi. Jangan jadi gila, bahwa stres kita ke Tuhan, Tuhan buka kepekaan. Stres itu justru sebuah lembah yang luar biasa, Tuhan jadi nyata. Jangan anti stres. Jangan izinkan aja stres itu jadi depresi atau buah jadi gula. Jangan jusnya salah. Saya kenal orang yang dalam waktu stres. Dia itu waktu lagi stres itu bawa ke hadapan Tuhan. Tiba-tiba telinganya dibuka. Dia seolah-olah bisa dengar sampai dia sendiri gak berani percaya. Ini aku dengar-dengeran atau aku dengar sungguhan. Dia dengarkan. Orang yang jauhnya mil-mil jauhnya, kilometeran. Itu ngomong apa siasat besok terhadap dirinya. Kan dia gak tahu ragu, dia gak pernah punya pengalaman begini. Dia kira apakah aku gila, tapi enggak sih. Stresnya dia bawa ke hadirat Allah kok. Kemarilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberimu kelegaan. Pasanglah kuk. Sebab kuk yang kupasang itu ringan. Justru stresnya diubah Tuhan bukan jadi gula. Stresnya diubah Tuhan bukan jadi diabetes rohani. Stresnya diubah oleh Tuhan menjadi kepekaan. Orang ini gak pernah peka kayak gitu. Sampai hari itu. Ketika dia stres begitu. Dia dengarkan dan setiap kali sungguhan menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Memusuhinya dengan tidak adil tentunya. Sungguhan kan. Yang dia dengar itu ternyata benar. Itu yang rencana. Jadi dia selalu one step ahead. Gak bisa dikalahkan. Selalu satu langkah di depan. Bukan berarti setiap kali hidupnya kayak gitu kan enaknya. Tapi pada waktu dia membutuhkan, Tuhan kita tuh tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Saya gak bisa ceritakan masalah-permasalahannya, duduk permasalahannya. Buat apa toh gak relevan. Setiap orang punya permasalahan. Setiap kita punya masalah sendiri. Tapi kalau yang lain, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka. Menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka. Menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.